Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Bertemu lagi dengan saya Risma Sari di mata kuliah Pajak Penghasilan. Baik, izin share screen ya saya ya. Hmm. Baik, izin Bu Risma share. Ini ya, sudah tampak di layar ya. Materi pertemuan kita pada pertemuan kedua yakni pajak penghasilan badan. Di pertemuan satu kemarin kita sudah membahas mengenai pajak penghasilan ya, dan di pertemuan kedua ini harusnya saya melanjutkan di pertemuan pertama, materi pertemuan pertama, kami masih ada beberapa PPT, tapi saya lanjutkan ke pertemuan kedua yakni saya sesuaikan dengan RPS adalah pajak penghasilan untuk badan. Di mana kita nanti akan membahas ya yang namanya konsep dasarnya, rekonsiliasi fiskalnya seperti apa, dan yang terbaru adalah implementasi Undang-Undang Harmonisasi mengenai peraturan perpajakan atau Undang-Undang HPP. Ya, bukan harga pokok perolehan ya di sini ya, tapi Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan. Nah, di sini kita perlu bersama-sama ya, apa sih yang dimaksud dengan PPh badan ya? PPh atau yang merupakan pajak penghasilan badan itu dapat didefinisikan sebagai pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari subjek pajak badan dalam 1 tahun pajak atau 12 bulan ya. Sebagaimana itu juga sudah diatur di dalam peraturan ketentuan Undang-Undang Perpajakan atau ketentuan umum perpajakan atau KUHP yang berlaku di Indonesia. Nah, bagaimana sih konsepnya? Nih ya. Konsepnya ini bentuk dari badan itu kan ada perseorangan terbatas atau kita sering dengarnya adalah namanya PT. Selanjutnya ada persero komanditer atau CV. Lalu ada juga badan usaha milik negara atau BUMN, badan usaha milik daerah BUMD, firma atau kongsi ya. Itu juga disebut bentuk usaha badan ataupun koperasi. Nah, konsep dari laba kena pajaknya itu apa? Kalau kita berbicara mengenai laba kena pajak dari badan ya tadi yang sudah disebutkan baik itu PT, CV, BUMN, BUMD sampai dengan koperasi itu kita bisa melihat dilihat dari omsetnya. Omsetnya kita hitung dari penghasilan bruto. Jadi apa itu penghasilan bruto? Penghasilan yang belum dikenakan pajak. Jadi kita hitungnya adalah dari penghasilan brutonya itu berapa dikurangi yang namanya deductible expense. Nah, nanti kita akan berbicara yang namanya non-deductible expense dan deductible expense. Apa yang bisa dimasukkan untuk melakukan pengurangan pajak dan apa yang tidak bisa, sehingga nanti kita butuh yang namanya koreksi ya. Di dalam PPh Badan itu kita akan berbicara mengenai bagaimana sih atau jenis eh, apa saja sih yang boleh kita masukkan di dalam perhitungan PPh badan itu sendiri. Makanya tadi Bu Risma di awal sudah berbicara ya mengenai tentang konsep dasarnya bagaimana, lalu rekonsiliasi dan implementasi dari undang-undang harmonisasinya itu seperti apa. Nah, setelah itu dari omset ya, penghasilan brutonya itu berapa dikurangi dengan deductible expense-nya atau biayanya berapa. Nanti akan ketemu yang namanya laba fiskal. Itu adalah laba yang nanti kita kenakan untuk tarif perpajakannya. Nanti di slide selanjutnya Bu Risma akan membahas mengenai contoh soal ya. Oke. Nah, di pertemuan kedua ini akan Bu Risma fokuskan pembahasan itu ke dalam subjek dan objek pajak penghasilan badan. Apa saja subjek dan objek pajak penghasilan badan?
kewajiban perpajakan wajib pajak badan itu apa saja, lalu mekanisme perhitungan penghasilan PKP-nya atau penghasilan kena pajaknya itu berapa, tarif dasar dan fasilitas perpajakannya itu apa saja. Nanti selanjutnya kita akan berbicara mengenai koreksi fiskal positif maupun koreksi fiskal negatif. Nah, teman-teman, kita akan belajar mengenai apa yang dimaksud dengan subjek pajak badan terlebih dahulu. Secara klasifikasi berdasarkan kedudukan dan domisili hukum ya, kita berbicara. Ada yang namanya subjek pajak dalam negeri atau SPDN. Nah, siapa saja sih subjek pajak dalam negeri? Lalu ada subjek pajak luar negeri dan bentuk usaha tetap atau BUT ya, sering kita dengar. Kita belajar yang pertama yaitu subjek pajak dalam negeri. Nah, kriterianya adalah subjek pajak ini didirikan atau berkedudukan di Indonesia. Jadi entitas ini berdiri di Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Contohnya kita bisa melihat bahwa PT, CV, firma, koperasi, yayasan, BUMN ataupun BUMD. Nah, kewajiban perpajakannya ini atas seluruh penghasilan. Jadi worldwide income. Apa saja yang terkait dengan mendapatkan penghasilan dari entitas tersebut, yakni badan ya, ini akan dikenakan seluruh kewajiban perpajakannya. Nah, prinsipnya dari SPN dari subjek pajak dalam negeri ini adalah domisili hukumnya ini di wilayah Republik Indonesia. Jadi eh, baik misal ada CV, dia berdirinya misal dia dari anak perusahaan yang ada di luar negeri, tapi dia melakukan pendirian di Indonesia. Nah, itu berarti dikenakan dia berarti menjadi subjek pajak badan ya karena di sini domisili hukumnya di wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya adalah subjek pajak luar negeri. Subjek pajak luar negeri ini tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia ya. Ini ya, clue-nya tidak didirikan dan tidak bertempat tinggal di Indonesia. Jadi dia tidak bertempat tinggal dan berkedudukan di Indonesia, tetapi menerima penghasilan dari sumber yang ada di Indonesia. Dia menerima penghasilan dari sumber yang ada di Indonesia tanpa melalui bentuk usaha tetap. Jadi dia tidak ada BUT-nya. Nah, prinsipnya, kalau di subjek pajak luar negeri ini hanya dikenakan pajak atas sumber penghasilan yang ada di Indonesianya saja. Misal pajak yang ada di Indonesianya saja. Misal tadi SPDN ya atau subjek pajak dalam negeri. Misal kita ada tahu ya KFC atau McD itu kan memang perusahaan induknya bukan ada di Indonesia, tapi di Indonesia ini ada kongsinya ya. Ada bentuk badan usahanya, misal ada CV yang menaungi atau PT yang menaungi dari pendirian KFC ataupun McD yang ada di Indonesia. Berarti kembali lagi tadi domisili dan wilayah hukumnya eh, domisili dan wilayah hukumnya di wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Jadi dikenakan pajaknya adalah pajak dalam negeri di Indonesia. Yang kedua tadi subjek pajak luar negeri. Nah, di sini di subjek pajak luar negeri prinsipnya ini hanya dikenakan pajak atas sumber penghasilan yang ada di Indonesianya saja. Nah ya, di sini juga sudah diatur bahwa entitas tersebut tidak didirikan atau bertempat di Indonesia. Misal ada misal pendirian entitas di luar negeri, tapi bukan di Indonesia. Tapi dia menerima sumber penghasilannya dari kegiatan usaha yang ada di Indonesia. Nah, kegiatan usaha tersebut walaupun dia tidak berkedudukan atau bertempat pendiriannya bukan di Indonesia, usaha tersebut juga wajib dikenakan menjadi subjek pajak badan, ya, termasuk golongan dari subjek pajak badan. Nah, yang ketiga adalah BUT atau bentuk usaha tetap. Nah, di sini dipergunakan oleh yang namanya subjek pajak luar negeri untuk menjalankan usaha di Indonesia. Nah, ya teman-teman, jadi ini ada yang namanya subjek pajak luar negeri. Biasanya kalau ada yang namanya subjek pajak luar negeri, ada naungannya lagi yang ada di Indonesia dalam bentuk usaha tetap tadi ya. Misal di sini ada kantornya ataupun ada pabriknya, ya.
Jadi perlakuan pajaknya disamakan dengan subjek pajak dalam negeri. Jadi untuk badan usaha atau entitas yang memiliki naungan bentuk usaha tetap, dia untuk subjek pajaknya itu dipersamakan dengan subjek pajak dalam negeri. Nah, statusnya ini biasanya ada entitas asing ya, operasionalnya entitas asing di Indonesia. Jadi ada panjang tangannya ya, terkait dengan bentuk usaha tetap tadi. PPh badan, kalau kita tadi sudah berbicara mengenai subjeknya, kita berbicara mengenai objeknya. Nah, apa sih yang menjadi objek dari PPh badan ini? Nah, daftar objek pajak PPh badan itu bisa kita kenakan yakni di laba usaha. Penghasilan dari kegiatan operasionalnya itu berapa? Lalu ada keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. Nah, itu juga bisa dimasukkan kepada menjadi objek pajak PPh badan. Sewa. Nah, sewa dan penghasilan lain yang berhubungan dengan harta atau asetnya yang ada di perusahaan tersebut bisa kita kategorikan menjadi objek pajaknya itu apa saja. Nah, lalu ada keuntungan tadi ya keuntungan atas pembebasan utang atau jualannya bunga itu termasuk juga diskonto atau imbalan jaminan pengembalian hutang ya seperti obligasi dan suku itu ya ataupun royalti dari penggunaan hak itu juga dikenakan itu juga kita bisa kategorikan sebagai objek pajak dari PPh badan. Nah, apabila nanti misal ada keuntungan atau selisih kurs mata uang asing, ada selisihnya berarti mendapatkan keuntungan ya, itu bisa juga dikategorikan sebagai objek pajak dari PPh badan. Ini ya, jadi sudah jelas ya, tadi Bu Risma sudah menjelaskan ada subjeknya apa saja, lalu objeknya. Kalau subjeknya tadi ya, wajib pajak dalam negeri, berarti dia prinsipnya adalah dia didirikan di Indonesia, berkedudukan di Indonesia, lalu dia operasionalnya juga di Indonesia. Lalu yang kedua ya ini subjek pajak luar negeri. Kalau subjek pajak luar negeri dia hanya dikenakan pajak atas sumber penghasilan yang ada di Indonesia. Pabriknya, kantornya nggak ada di Indonesia. Kalau bentuk usaha tetap, dia biasanya adalah naungan panjang tangan dari subjek pajak luar negeri. Misal kantornya, pabriknya, terus operasional semua di luar negeri, tapi dia memiliki operasional ini ya kantor ya, misal ada kantor atau gudang yang ada di Indonesia dalam bentuk usaha tetap, dia juga dikenakan menjadi subjek pajak badan dan perlakuannya sama seperti subjek pajak dalam negeri. Lalu yang kedua adalah objek pajak PPh badan. Tadi apa saja yang dikenakan di objek pajak ada apa? Lalu ada keuntungan, ada sewa dari penghasilan. Terus misal ada bunga termasuk diskonto, imbalan jaminan atau pengembalian utang ataupun royalti itu masuk semua ya. Lalu misal ada selisih atau kurs dari mata uang asing itu juga diperkenankan sebagai objek pajak PPh badan. Selanjutnya kita akan membahas apa saja sih biaya-biaya yang boleh dikurangkan dalam eh, kita menghitung objek pajak PPh badan. Nah, prinsip utama ya teman-teman kalau untuk perpajakan itu adalah terkait dengan biaya itu ada 3M. Kalau saya sering menyebutnya itu 3M ya. Jadi biaya itu yang pertama mendapatkan, menagih, dan memelihara dari penghasilan itu tersebut. Jadi ada mendapatkan, kita mendapatkan biaya itu untuk mendapatkan, untuk menagih, untuk memelihara dari penghasilan. Itu adalah kategori yang bisa kita kategorikan sebagai biaya. Nah, contohnya itu apa? Di sini kita bisa objek pajaknya adalah gaji, upah, tunjangan karyawan. Itu bisa dikurangkan sebagai pengurang dari omset tadi ya, omset penghasilan bruto tadi ya yang akan dikurangkan di dalam penghasilan fiskal. Lalu ada biaya sewa kantor, sewa gedung, biaya listrik, air, dan telepon, lalu biaya promosi, biaya penjualan, administrasi umum, itu boleh dikurangkan atau sebagai biaya operasional. Nah, teman-teman di sini juga, nah, di sini ya, untuk penyusutan fiskal pasal 11 eh, Dirjen Pajak itu hanya ada dua metode penyusutan. Jadi teman-teman mungkin yang sudah bekerja di bidang accounting atau yang
saat ini belajar di bidang accounting, khususnya di bidang perpajakan. Jadi penyusutan itu yang dipergunakan di DJP adalah saat ini dengan metodenya hanya dua, garis lurus dan saldo menurun. Mengapa sih cuman hanya dua yang digunakan? Kenapa di metode penyusutan itu kan ada beberapa ya, garis lurus, saldo menurun, terus berdasarkan jam jam kerja, jam pabrik, terus tahun. Nah, kenapa hanya metode garis lurus dan saldo menurun? Itu sudah diatur di pasal 11 Undang-Undang Ketentuan Umum Hukum Perpajakan ya. Nah, terkait dengan metode yang digunakan. Karena apa? Kalau semisal tidak diseragamkan menggunakan semua jenis metode penyusutan, nanti pihak DJP itu akan satu yang pasti akan menyulitkan teman-teman AR ya, teman-teman dari DJP itu untuk melakukan cross check atas benar nggak sih biaya penyusutan ini nilainya sekian. Kalau kita tahu biaya penyusutan itu bisa bisa dilihat atau tidak, karena biaya penyusutan ini kan sebenarnya hanya untuk mengurangi dari penghasilan kita yang nantinya akan dikenakan laba, iya kan teman-teman? Dan di sini biaya penyusutan itu tidak bisa kita lihat, oh ternyata jumlah penyusutannya sekian selama 1 tahun periode dan masa manfaat yang sudah digunakan sekian tahun. Kan tidak bisa begitu. Kalau kita menghitung yang namanya persediaan, kita bisa melihat, menguangkan, oh persediaannya sekian, dikalikan saja sekian. Kalau untuk metode, kalau untuk biaya penyusutan, kan kita tidak bisa melihat bahwa yang sudah dikeluarkan sekian. Kita hanya menggunakan dua metode. Nah, sehingga di Peraturan Umum Ketentuan Perpajakan ya pasal 11 itu sudah diatur bahwa perusahaan di Indonesia untuk metode penyusutan fiskal hanya boleh dengan menggunakan metode garis lurus dan saldo menurun. Apabila tidak menggunakan dari dua metode tersebut, biasanya kita nanti akan melakukan koreksi-koreksi. Jadi kalau teman-teman sudah pernah buat laporan keuangan ya, itu nanti pasti ada yang namanya koreksi fiskal sama koreksi komersial. Baik di mana di laporan misal perusahaannya teman-teman menggunakan yang satu bukan menggunakan metode garis lurus, tapi di fiskal kita wajib menggunakan garis lurus ataupun saldo menurun ya. Selanjutnya adalah biaya yang tidak boleh dikurangkan atau non-deductible expense. Tadi saya di awal sudah membahas yang namanya deductible expense dan non-deductible expense. Apa sih yang dimaksud dengan non-deductible expense? Jadi menurut pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan ya, non-deductible expense itu adalah biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam penyusunan laporan fiskal ya. Apa saja itu? Yang pertama adalah dividen dan laba. Ketika di perusahaan itu ada dividen atau laba, itu tidak boleh digunakan sebagai pengurang di dalam laporan keuangan. Nah, pembagian laba dengan nama atau dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan perusahaan kepada pemegang saham atau pembagian sisa hasil usaha koperasi, itu tidak boleh kita kurangkan atau tidak boleh kita catat sebagai laba, ya. Yang kedua, kepentingan pribadi atau prive. Nah, prive ini adalah biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi, biasanya untuk pemegang sahamnya, untuk apa ya, sekutunya atau untuk direksinya. Nah, hal ini mencakup pengeluaran yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan perusahaan. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan ini biasanya kalau misal teman-teman telat bayar pajaknya, otomatis itu ada namanya denda atau bunga. Nah, denda atau bunga pajak ini tidak boleh dikurangkan sebagai pengurang dari omset sehingga membuat laba yang harus dibayarkan perpajakan itu berkurang. Itu tidak boleh, ya. Jadi sanksi perpajakan itu tidak diperkenankan sebagai pengurang atau yang kita sebut dengan non-deductible expense. Selanjutnya yang keempat adalah natura. Nah, natura itu bisa kita katakan adalah imbalan ya dalam bentuk
natura dan kenikmatan ya. Misalnya apa ya natura, misal ada fasilitas mobil atau fasilitas dari kantor misal ada mobil. Nah, mobil dari kantor itu kan ada bebannya ya, bisa dihitung ya. Itu tidak bisa. Mobil untuk direksi. Nah, itu tidak bisa dikurangkan sebagai pengurang dari omset tadi. Nah, beda ya teman-teman. Natura tertentu. Kalau natura yang bisa kita kategorikan sebagai deductible expense itu adalah kenikmatan yang bisa yang digunakan untuk karyawannya. Jadi misal gini, pabrik, pabrik itu misal dia ada eh, makan siang untuk karyawannya. Nah, biaya makan siang untuk karyawannya itu kan juga disebut natura ya. Itu bisa dikategorikan sebagai deductible expense atau bisa digunakan sebagai pengurang. Tetapi kalau untuk apa namanya, untuk kenikmatan atau imbalan untuk tadi ya seperti tadi ya mobil atau bensin untuk direksi komisaris itu nggak bisa kita kategorikan sebagai biaya deductible expense ya, biasanya natura tertentu, hanya natura tertentu saja. Kalau di perusahaan-perusahaan lainnya isinya makan siang karyawan, yang biasanya ada catering ya, catering karyawan yang sudah dikompilir semuanya itu bisa dikurangkan sebagai natura. Oke, jadi sudah paham ya teman-teman ya terkait non deductible expense aja apa saja atau biaya yang tidak boleh dikurangkan. Nah, ini Bu Risman hanya membahas kulit-kulitnya saja. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas per subbabnya ini ya, karena kita masih di pertemuan kedua ya teman-teman. Yang kedua adalah rekonsiliasi fiskal. Nah, yang namanya rekonsiliasi itu adalah eh, perbedaan ya, baik perbedaan tetap maupun perbedaan waktu. Nah, kita bahas dulu yang namanya perbedaan tetap. Nah, perbedaan ini pengakuan penghasilan atau biaya antara standar akuntansi dan aturan perpajakan yang bersifat permanen. Jadi kalau misal kita bilang ya tadi ya, ada biaya-biaya yang di fiskal itu tidak bisa mengakumulasi atau mengakui biaya-biaya yang sudah kita catat di laporan keuangan perusahaan. Ya, itu kita masukkan, itu termasuk perbedaan tetap. Nah, misal penghasilan bukan objek pajak ya tadi, lalu biaya yang tidak boleh dikurangkan. Jadi non-deductible expense tadi tidak boleh kita kurangkan sebagai omset dari untuk mengurangi laba. Nah, contohnya apa saja sih Bu? Di sini contohnya perbedaan tetap, misal sumbangan. Ya, sumbangan itu kalau teman-teman di laporan keuangan itu bisa, misal teman-teman nulis tuh biaya sumbangan 17-an. Nah, itu bisa mengurangi pendapatannya atau labanya teman-teman. Ketika teman-teman memasukkan hal tersebut ke dalam korpet, ke dalam laporan keuangan fiskal, itu tidak bisa diakui karena sumbangan termasuk non-deductible expense ya. Itu tidak bisa. Terus biaya jamuan tanpa daftar. Nah, ini kembali lagi ke peraturan terbaru ya, pasal 11 tadi. Ada biaya-biaya kalau kita di perusahaan kita buat laporan keuangan itu ada yang namanya biaya promosi, lalu ada yang namanya biaya entertainment. Nah, biaya entertainment ini kita itu harus mendaftar. Jadi kita harus membuat daftar. Biaya tersebut bisa diakui di perpajakan apabila biaya tersebut mengandung atau menghasilkan yang namanya penghasilan. Kalau biaya tersebut tidak termasuk di daftar dan tidak membuat kita mendapatkan penghasilan, itu pasti akan terdapat rekonsiliasi fiskal di perbedaan tetap. Nah, misal gini teman-teman, kalau di biasanya ya misal ada produk baru, baru launching nih, misal produk mie baru launching, itu biasanya di supermarket-supermarket itu ngadain promosi ya. Promosinya itu kan pasti buat mie-nya itu terus pasti mengeluarkan biaya ya. Nah, belum tentu orang-orang itu juga akan memilih produk mie itu dan menjadi sumber penghasilan untuk entitas ya.
biaya yang seperti itu tidak diperkenankan di pajak. Di fiskal itu dihapus, tidak diperkenankan, sehingga nanti muncul rekonsiliasi. Jadi misal, eh, yang bisa dikatakan itu bisa disebut biaya jamuan atau biaya entertain, ini misal kita sudah ada MOU-nya, sudah ada SPK-nya dengan PTA, PTB, PTC. Nah, terus kita menjamu PTA, PTB, PTC. Nah, itu bisa kita hitung sebagai yang namanya biaya jamuan atau biaya entertain. Tapi kalau di luar itu, biaya promosi entertain atau biaya promosi itu di pajak itu tidak diakui. Nah, itu teman-teman harus hati-hati ketika teman-teman membuat laporan keuangan perpajakan. Yang kedua adalah perbedaan waktu. Di sini perbedaan waktu, pengakuannya itu hanya bersifat sementara ya, karena perbedaan masa atau metode pengakuan antar akuntansi dan pajak. Biasanya pengakuan kerugian piutang. Misal gini ya, kecuali perusahaan perbankan ya. Kalau perusahaan perbankan itu memang pengakuan kerugian piutangnya karena jualannya di perbankan adalah jasa uang ya, jual beli uang. Maka untuk CKP-nya atau cadangan kerugian piutangnya itu dia lebih banyak dibandingkan perusahaan jasa ataupun manufaktur lainnya. Nah, metode penilaian persediaan ternyata di laporan apa namanya fiskal itu harus menggunakan eh, FIFO, first in first out, masuk pertama dia harus keluar pertama. Tetapi di laporan komersial dia menggunakan LIFO atau average, nah rata-rata. Nah itu adalah perbedaan waktu sementara sehingga nanti butuh yang namanya rekonsiliasi ketika nanti teman-teman laporan di eh, laporan fiskal ya. Jadi perbedaan rekonsiliasinya ada dua. Di sini ada perbedaan tetap. Perbedaan tetap itu bersifatnya adalah permanen. Kalau perbedaan waktu itu sifatnya hanya sementara. Misalnya tadi ya penyusutannya pakai apa? Satu garis lurus, ternyata satunya lagi di di fiskal harus garis lurus, satunya lagi pakainya jam waktu. Nah, itu beda-beda di situ ya. Tergantung nanti dari entitas masing-masing. Selanjutnya adalah mekanisme rekonsiliasi fiskal. Di sini ada yang namanya koreksi positif dan koreksi negatif. Nah, laba fiskal, ketika laba fiskal itu meningkat ya teman-teman, yang namanya non-deductible expense itu biayanya yang tidak boleh dikurangkan menurut aturan pajak. Non-deductible expense-nya nggak ada. Lalu biaya untuk kepentingan pribadi privat tadi dihapus. Pembentukan dan penumpukan dana cadangan itu nggak boleh kecuali usaha tertentu tadi ya perbankan itu. Nah, itu dihapus. Sanksi administratif juga denda atau kenaikan pajak itu juga tidak boleh dikurangkan di dalam rekonsiliasi fiskal. Dan yang terakhir, pajak penghasilan yang dibayar oleh perusahaan. Hal ini menimbulkan yang namanya laba fiskalnya itu meningkat. Ketika laba fiskalnya meningkat, berarti ada yang namanya koreksi positif. Kalau nyatetnya kita sebagai accounting, kita nyatetnya di bukunya kita, di bukunya perusahaan ya, berarti akan menurunkan labanya kita, laba fiskalnya kita turun. Berarti masuknya adalah koreksi negatif. Kalau di sisi pajaknya koreksi positif, berarti lawannya kita sebagai accounting masuk di koreksinya adalah negatif. Ya, biasanya itu terkait sama PPh final, misal ada sewa bangunan. Tadi ya, penghasilan yang bukan objek pajak tadi, dividen itu nggak boleh itu dibebankan ya. Sampai dengan insentif pajak berupa pengurangan penghasilan itu juga nggak boleh ya. Jadi teman-teman sudah paham terkait dasar dari rekonsiliasi fiskal ya. Koreksi positif sama koreksi negatif. Kalau di fiskal meningkat, berarti koreksi negatifnya kita sebagai accounting menurun ya, laba fiskal kita menurun ya. Jadi kebalikannya ya teman-teman. Nah, saat ini tarif pajak yang PPh badan atau pajak penghasilan badan sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan adalah 22%. Dan ada yang namanya fasilitas pasal 31E. Untuk
prosentasenya adalah 11%. Nah, pengurangan tarif 50% bagi wajib pajak badan dengan peredaran bruto tertentu. Jadi nggak semua langsung dihantam sama pajak 22%. Nah, ada yang namanya tarif fasilitas pasal 31E. Sampai sampai berapa dia menggunakan tarif pasal 11%. Nah, di sini juga Bu Risma sudah kasih ya, sampai dengan 4,8 miliar dia mendapatkan fasilitas 31E penuh ya. Jadi hitungannya 50% dari 22% tadi ya, 11%. Jadi kalau laba omsetnya dalam si 1 tahun pajak itu lebih dari 4,8, otomatis dia pakainya yang tarif umum 22%. Tapi peraturan sekarang apabila dari 0 sampai dengan 4,8, dia hanya menggunakan yang 11% 31E ya. Ini juga ada sudah tarik rumusnya ya, rumus fasilitas ya. Dia menggunakan fasilitas badan baik CV, PT, BUMD ataupun yang lainnya ya. Pokoknya wajib pajak badan. Nah, skema PPh final untuk UMKM kita bisa dilihat di Peraturan Pemerintah Nomor 55 di tahun 2022. Ini tarif pajaknya dihitung 0,5%. Dihitung dari peredaran bruto. Dihitung dari omset ya, peredaran bruto. Jadi omset itu penjualannya berapa itu sudah dikategorikan omset. Nah, 0,5% itu adalah subjek pajak yang omsetnya tidak melebihi 4,8 ya. Tadi ya 4,8 dalam 1 tahun pajak. Nah, di sini juga ada yang namanya batas waktu penggunaan skema. Jadi ada batas waktunya. Kalau sudah lebih dari misal di sini PT, PT itu maksimumnya adalah 3 tahun. Kalau sudah 3 tahun, PT itu enggak bisa. Namanya pakai tarif PPh final, PP 5 PP 5 tahun 2022. Dia harus menggunakan tarif umum yakni 22% tadi. CV berapa tahun? CV 4 tahun. Misal di akte pendiriannya tahun 2001. Berarti dia bisa menggunakan tarif 0,5% PPh final UMKM itu dari 2001, 2002, 2003, 2004. 2001, 2002, 2003, 2024. Ketika dia akan melaporkan pajaknya dia di tahun 2025, dia sudah menggunakan tarif normal ya. Ini ya, kalau wajib pajak orang pribadi itu sampai 7 tahun. Kalau yang penghasilannya lebih dari 4,8. Nah, oke. Sekarang mekanisme pengurangan pajak dan pelunasan akhir tahun. Nah, pajak penghasilan terhutang dalam 1 tahunnya misalnya berapa di sini? Lalu ada kredit pajak. Jadi kredit pajak adalah pajak yang sudah dibayarkan di periode di tahun sebelumnya ya, berdasarkan dengan omset di tahun sebelumnya. Jadi misal dia sudah ada untuk pembayaran PPh penghasilan di tahun 2025, berarti masih kemarin ya. Di tahun 2025 dia ada yang namanya PPh pasal 2 atas impor. Ternyata dia sudah bayar. Itu juga bisa dikurangkan sebagai kredit pajak di tahun 2025. Terus PPh pasal 23 atas dividen, atas royalti ataupun atas jasa itu bisa dikurangkan. Lalu misal ada penghasilan luar negeri, PPh pasal 24 itu juga bisa dikurangkan. Sisa dari pajak terhutang, misal pajak terhutangnya 10 juta. Ternyata, mohon maaf, pajak terhutangnya 100 juta. Lalu untuk kredit pajak yang sudah dipotong atau dibayar di muka oleh entitas itu sekitar 50 juta. Berarti pajak yang harus dibayar sendiri itu kurangnya adalah 100 juta dikurangi 50 juta tadi. Berarti di sini pajak yang harus dibayar sendiri adalah 50 juta. Ini adalah rumusnya terkait dengan mekanisme pengurangan pajak dan pelunasan akhir tahun ini. Jadi ketika tanggal 30 April besok ini, teman-teman wajib pajak badan harus melunasi pajak yang harus dibayar sendiri ya terkait dengan usahanya. Kalau dia sudah ada kredit pajak yang bisa dibayarkan, pasti kalau misal lawan tandemnya adalah PKP, dia sudah masuk. Tinggal kita get-get saja di korteknya itu sudah masuk, bisa dihitung sendiri. Itu ya. Nah, ini ada studi kasus. Ada EAT atau earning sebelum pajak ya.
laba bersih sebelum pajaknya di komersial itu 300 juta. Terus fiskalnya 300 juta. Nah, ini tadi Bu Risma bilang, sanksi administrasi perpajakan. Boleh nggak dimasukkan? Oh, ternyata nggak boleh sanksi administrasi perpajakan ya. Pendapatan bunga, boleh nggak dikoreksinya? Koreksi apa? Oh, pendapatan bunga bisa koreksi fiskal. Berarti dikoreksinya itu ada 10 juta ya, dikurangi dengan bunga tadi, final tadi 20 juta. Maka dengan menggunakan rumus ya PPh terhutang dengan tarif umum, ini Bu Risma asumsikan saja dengan tarif umum, rumusnya kan 22% dikali penghasilan kena pajak atau laba fiskalnya tadi, berarti 300 juta dikali, sorry, 300 juta dikurangi, ditambah 10 dikurangi 20 juta, lalu dikalikan dengan 22%. Coba kita hitung bersama-sama ya. Ini berapa tadi? Coba kita hitung bersama-sama. 300 dikurangi, sorry, ditambah 10, dikurangi 20, dikali 22%. Nah, ini ya, 63,8 ya. Ini 300 ditambah 10% karena tadi ada koreksi positif ya, di pajak bertambah ya, sanksi administrasi pajak nggak bisa dikurangkan. Lalu pendapatan bunga deposito final itu bisa dikurangkan. Oh, ternyata dikoreksi fiskal dikurangkan, boleh. Berarti pajaknya tadi ya 290 juta dikalikan dengan 22% sehingga PPh terhutang yang harus dibayarkan sendiri adalah 63.800. Oke, paham ya? Sampai sini ya hitung-hitungannya. Hmm. Terus tuh di kasus yang kedua, ada peredaran bruto. Grossnya itu 10 miliar. Penghasilan kena pajaknya PKP-nya 1 juta. Dia pakai tarif umum 22%. Kita lihat PKP fasilitasnya. Oh, ternyata dia penghasilannya lebih dari berapa? 4,8. Sekali PKP total. Berarti ini berapa? 4,8 M dibagi dengan 10 miliar dikalikan dengan, mohon maaf, ini 1 miliar dikalikan dengan 1 miliar. Totalnya adalah 480 juta. Nah, selanjutnya ada yang namanya PKP non fasilitas ya. PKP non fasilitas ini rumusnya adalah PKP total dikurangi dengan PKP fasilitas. Berarti PKP penghasilan kena pajaknya tadi berapa? 1 miliar dikurangi dengan 480 juta. Ketemu hasilnya 520 juta ya. Terus perhitungan pajaknya. Tadi ya dia ada diskon 50% ya karena kurang dari 4,8. Berarti 50% dikalikan dengan 22% atau 11% ya, dikali 480 juta. Berarti dia pajaknya 52.800. Ada lagi yang namanya bagian non fasilitas atau dia menggunakan tarif normal. Kalau dia sudah menggunakan tarif normal, misal dia sudah tadi ya bentuknya apa? CV, PT sudah lebih dari 5 tahun ya, berarti dia pakai tarif normal 22% ya. 22% ini dikalikan dengan 520, jadi 114.400 juta. Jadi itu yang harus dibayar sendiri. Nah, kesimpulannya dari materi kita yang kedua ini bahwa identitas subjek pajak dan badan dalam negeri dan luar negeri itu secara akurat ya. Lalu kita juga sudah memahami pemahaman mengenai objek pajak, non terus langsung non pajak ataupun penghasilan final. Kita juga sudah belajar mengenai prinsip dan rekonsiliasi fiskal ya tadi ya, koreksi positif sama koreksi negatif ya. Di sini juga sudah dibahas juga ya beberapa studi kasus yang menggunakan tadi ya, untuk koreksi menggunakan laba, menggunakan, mohon maaf, tarif normal. Nah, selanjutnya di sini Bu Risma langsung saja ya, ada yang namanya tugas mandiri di pertemuan kedua kita. Nah, data laporan keuangannya itu peredaran brutonya 12.500, harga pokok penjualannya 8.200.000 ya, 8,2 sorry 8,2 M. Biaya operasionalnya 2,4
50 M, laba komersialnya 1,850 M. Nah, teman-teman disuruh mengerjakan. Berdasarkan data di atas, susunlah kertas kerja rekonsiliasi fiskal yang menentukan penghasilan kena pajak PKP. Kemudian, hitung besarnya PPh terhutang dengan menerapkan fasilitas pasal 31E Undang-Undang PPh 21. Berarti tarifnya berapa? 22% dikalikan dengan 50% dikalikan dengan omset ya tadi ya. Bukan yang pakai 22%, tapi dia langsung pakainya yang ini. Mana tadi? Nah, ini fasilitas 50 kali tarif umum ya. Berarti 11% tarifnya ya. Nah, ini saya mau nanti tugasnya ini dilarang untuk duplikat. Berarti nanti teman-teman tulis tangan di kertas. Setelah itu di-scan, kirim ke link yang sudah saya bagikan di Siakat ya. Maksimal adalah sebelum ujian tengah semester, kita untuk tugas satunya ini sudah dikerjakan. Begitu ya teman-teman ya. Saya rasa cukup untuk pertemuan kita pada hari ini. Nanti mungkin akan kita bertemu lagi di pertemuan kita selanjutnya, di pertemuan ketiga, dan ada tugas-tugas yang harus teman-teman kumpulkan sebelum ujian tengah semester. Terima kasih. Saya akhiri apabila ada yang mau ditanyakan, bisa WhatsApp di grup ataupun japri ke saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.